Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Muhammad Nur Rahman dari kelas 3 AKU 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang MK akuntansi sektor publik. Materi pembahasannya ada 6. Yang pertama yaitu pengatur akuntansi sektor publik. Yang kedua, anggaran pemerintahan pusat, daerah, dan desa sistem akuntansi pemerintah. Yang ketiga yaitu akuntansi pendapatan instansi pemerintahan atau kelembagaan, akuntansi pendapatan SKPD, memahami akuntansi penetapan SKPD, dan akuntansi pendapatan desa. Yang keempat yaitu akuntansi belanja dan beban K atau L, akuntansi belanja dan beban SKPD, dan akuntansi belanja SKPD. Yang kelima yaitu akuntansi transfer KL, akuntansi SKPD, dan akuntansi SKPKD. Yang terakhir yaitu akuntansi pembiayaan pada KL dan akuntansi pembiayaan pada SKPD. Yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu pengantar akuntansi sektor publik. Pengertian akuntansi sektor publik yaitu akuntansi sektor publik adalah sebagai akuntansi yang berfokus pada entitas di sektor publik. Tujuannya adalah menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan. Karakteristik atau ciri-ciri dari akuntansi sektor publik ini, yang pertama yaitu tujuan publik, yang kedua transparansi, yang ketiga pengaturan dan standar, yang keempat keterbatasan keuntungan finansial, yang kelima yaitu sumber dana yang beragam. Untuk penjelasannya bisa kalian lihat di sebelah sini. Selanjutnya yaitu jenis akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu akuntansi pemerintah, yang kedua akuntansi daerah dan lokal, yang ketiga yaitu akuntansi lembaga publik, yang keempat yaitu akuntansi BUMN. Untuk ruang lingkup akuntansi sektor publik, yang pertama yaitu perencanaan anggaran, yang kedua pencatatan keuangan, yang ketiga pelaporan keuangan, yang keempat yaitu audit dan pemeriksaan. Untuk penjelasannya bisa kalian lihat di sebelah ini. Yang selanjutnya yaitu standar akuntansi pemerintah atau SAP. Penyusun akuntansi sektor publik harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 2, yaitu anggaran pemerintahan pusat, daerah, dan desa sistem akuntansi pemerintah. Anggaran pemerintahan pusat. Anggaran pemerintahan pusat adalah rencana keuangan yang disusun untuk mengatur pendapatan dan belanja negara dalam 1 tahun anggaran. Anggaran ini berfungsi untuk yang pertama, mengalokasikan sumber daya untuk program-program pemerintah, yang kedua menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, yang ketiga yaitu menyediakan dasar untuk pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Yang selanjutnya yaitu komponen anggaran terbagi menjadi 2, yaitu pendapatan dan belanja. Pendapatan itu sendiri yaitu sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak, PNBP, atau pendapatan negara bukan pajak dan hibah. Yang kedua yaitu terdiri dari belanja operasional dan belanja modal yang dialokasikan untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua yaitu pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini mencakup 3, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Yang selanjutnya yaitu anggaran pemerintahan daerah. Anggaran pemerintahan daerah mengacu pada otonomi daerah, di mana setiap daerah memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik, yang kedua memenuhi kebutuhan masyarakat setempat secara lebih tepat sasaran. Yang selanjutnya yaitu format laporan keuangan terbagi menjadi 4, yaitu laporan perhitungan anggaran, yang kedua nota perhitungan, yang ketiga laporan arus kas dan neraca daerah. Yang selanjutnya yaitu laporan ini harus disampaikan secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Anggaran desa. Desa juga memiliki anggaran yang diatur dalam APBDes atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Proses penyusunan anggaran desa melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal. Laporan keuangan desa harus mencakup yang ada 2. Yang pertama yaitu pendapatan dari sumber-sumber seperti dana desa, sumbangan masyarakat, dan lain. Yang terakhir yaitu belanja untuk pembangunan infrastruktur,
pelayanan publik dan kegiatan sosial. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu tentang akuntansi pendapatan instansi pemerintahan, kelembagaan, akuntansi pendapatan SKPD, memahami akuntansi pendapatan SKPD, dan memahami akuntansi pendapatan desa. Kita akan menjelaskan yaitu akuntansi pendapatan instansi pemerintahan lembaga dulu. Daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA digunakan untuk melaksanakan akuntansi atas alokasi anggaran dan estimasi pendapatan pemerintahan atau negara lembaga yang dipimpin. Selanjutnya yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebagai dasar untuk melaksanakan akuntansi atas alokasi anggaran dan estimasi pendapatan pada pemerintahan pusat. Yang selanjutnya yaitu akuntansi pendapatan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Pencatatan anggaran pada SKPD ini ada persiapannya, yaitu persiapan sistem akuntansi. Tahap awal dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah pencatatan anggaran untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Yang selanjutnya yaitu akuntansi penetapan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. DPA SKPD atau DPPA SKPD, dokumen pelaksanaan anggaran atau selanjutnya perubahan anggaran SKPD disahkan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah. Realisasinya transaksinya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu estimasi pendapatan dicatat di debit sebesar total anggaran pendapatan. Yang kedua estimasi penerimaan pembiayaan dicatat di debit sebesar total anggaran penerimaan pembiayaan. Yang ketiga yaitu apropriasi belanja dicatat di kredit sebesar total anggaran belanja. Yang terakhir yaitu apropriasi pengeluaran pembiayaan dicatat di kredit sebesar total anggaran pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya yaitu akuntansi pendapatan desa. Akuntansi pendapatan desa melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan. Proses ini meliputi partisipasi masyarakat dan langkah-langkah teknis. Selanjutnya kita memasuki bab 4 yang berisi tentang akuntansi transfer KL, akuntansi SKPD, dan akuntansi SKPKD. Akuntansi belanja dan beban kementerian atau lembaga KL. Kementerian atau lembaga KL adalah unit pemerintahan pusat yang bertanggung jawab melaksanakan program yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya kita akan menjelaskan belanja dan beban. Belanja adalah pengeluaran pemerintah pusat dalam rangka penyediaan barang atau jasa, pembayaran pegawai, dan lainnya yang memiliki dampak langsung pada aktivitas selama satu periode anggaran atau 1 tahun. Selanjutnya yaitu beban. Alokasi pengeluaran yang dialokasikan dan diakui selama periode berjalan meskipun manfaat ekonominya mungkin diterima dalam periode berikutnya atau mirip dengan akuntansi komersial. Akuntansi transfer KL, akuntansi SKPD, dan akuntansi SKPKD memiliki jenis-jenis belanja KL. Yang pertama belanja pegawai, yang kedua belanja barang, yang ketiga belanja modal, yang keempat belanja bantuan sosial dan hibah. Untuk penjelasan bisa kalian lihat di samping ini. Selanjutnya yaitu proses akuntansi belanja K atau L. Terbagi menjadi 3, yaitu pencatatan anggaran, yang kedua pengakuan belanja, yang ketiga pelaporan. Untuk penjelasan bisa kalian lihat sebelah ini. Selanjutnya yaitu akuntansi belanja dan beban SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. SKPD adalah unit kerja yang di tingkat pemerintah daerah atau provinsi, kabupaten atau kota yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dengan dana APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis barang SKPD terbagi menjadi 4, yaitu pertama belanja operasional, yang kedua belanja modal, yang ketiga belanja tak terduga, yang keempat belanja transfer. Untuk penjelasannya bisa kalian lihat di samping ini. Selanjutnya yaitu proses akuntansi belanja SKPD terbagi menjadi 3, yaitu pencatatan anggaran, pengakuan belanja, dan pelaporan juga. Untuk penjelasan bisa kalian lihat di sebelah ini. Selanjutnya yaitu akuntansi belanja SKPKD atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. SKPKD adalah unit kerja khusus yang mengelola keuangan daerah.
biasa dalam bentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD. SKPKD bertanggung jawab atas manajemen keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran APBN serta penyusunan laporan keuangan daerah. Fungsi dan ruang lingkup SKPKD terbagi menjadi 3, yaitu pengelolaan kas daerah, yang kedua pelaksanaan anggaran, yang ketiga penyusunan laporan keuangan daerah. Jenis belanja SKPKD ini terbagi menjadi 4, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja transfer. Untuk penjelasannya bisa kalian lihat di sebelah ini. Selanjutnya itu proses akuntansi belanja SKPKD. Sama saja seperti yang sebelumnya, yaitu yang pertama pencatatan anggaran, yang kedua pengakuan belanja, yang ketiga pelaporan. Nah, untuk perbedaan akuntansi belanja KL, SKPD, dan SKPKD bisa kalian lihat di sebelah ini. Selanjutnya, akuntansi transfer KL, akuntansi SKPD, dan akuntansi SKPKD. Akuntansi belanja dan beban pada KL, SKPD, dan SKPKD memiliki prinsip-prinsip dasar yang sama, yaitu berhubungan dengan pencatatan, pengakuan, dan pelaporan pengeluaran. Selanjutnya kita masuki bab 5, yaitu akuntansi transfer KL, akuntansi SKPD, dan akuntansi SKPKD. Akuntansi transfer KL merujuk pada transaksi keuangan yang melibatkan pindahan aset atau kas antar satuan kerja dalam suatu wilayah administratif. Contohnya transfer keluar atau transfer masuk aset persediaan atau aset tetap atau aset lainnya antar satker di lingkungan pemerintahan pusat. Selanjutnya analisis transfer KL terbagi menjadi 3, yaitu pengecekan akun, pengawasan, bandingan analisa. Untuk penjelasan bisa kalian lihat di sebelah ini. Selanjutnya yaitu akuntansi SKPD adalah bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah. SKPD bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Prosedur akuntansi SKPD ini terbagi menjadi 3, yaitu pencatatan anggaran, posting jurnal transaksi, yang ketiga pelaporan realisasi anggaran. Selanjutnya yaitu akuntansi SKPKD adalah bagian dari struktur organisasi pemerintahan kabupaten atau desa yang memiliki tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan keuangan kabupaten atau desa. Prosedur akuntansi SKPKD ini terbagi menjadi 3, yaitu partisipasi masyarakat, yang kedua pencatatan pendapatan, yang ketiga pelaporan realisasi anggaran. Solusi potensial ini terbagi menjadi 3, yaitu cek pasangan jurnal, yang kedua cetak buku besar aktual, yang ketiga analisis akun spesifik. Untuk penjelasannya bisa kalian lihat di sebelah ini. Selanjutnya kita akan memasuki bab terakhir atau bab 6 yang menjelaskan tentang akuntansi pembiayaan pada K atau L dan akuntansi pembiayaan pada SKPKD. Akuntansi pembiayaan pada kementerian atau lembaga. Pembiayaan dalam konteks kementerian atau lembaga mencakup penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan dan belanja rutin. Pembiayaan ini dapat berupa pinjaman, hibah, atau transfer entah anggaran. Prosedur akuntansi pembiayaan terbagi menjadi 3, yaitu penerimaan pembiayaan, yang kedua pengeluaran pembiayaan, yang ketiga pelaporan. Untuk penjelasan bisa kalian lihat di sebelah ini. Selanjutnya yaitu akuntansi pembiayaan pada SKPKD adalah satuan kerja pangkat kabupaten atau daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, termasuk pencatatan dan pelaporan pembiayaan. Prosedur akuntansi pembiayaan SKPKD terbagi menjadi 3, yaitu penerimaan pembiayaan, yang kedua pengeluaran pembiayaan, yang ketiga pelaporan keuangan. Untuk penjelasan bisa kalian lihat sebelah ini. Akuntansi pembiayaan pada KL dan akuntansi pembiayaan pada SKPKD terbagi menjadi 3, yaitu pelaporan keuangan, adanya pihak-pihak terkait atau terikat, yang ketiga yaitu dokumen sumber. Untuk penjelasannya bisa kalian lihat di sebelah ini. Oke, untuk
Selanjutnya yaitu dokumen sumber. Dokumen sumber yang digunakan dalam akuntansi pembiayaan meliputi nota kredit, surat perintah pencairan dana. Yang ketiga, dokumen pelaksanaan anggaran BPA, bukti transaksi lainnya yang relevan. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.